Sini. Oh, kemana? Oh, ada acara ini. Jadi gini, saya ini kan seorang seniman, dalam hal ini adalah pelukis. Satu waktu saya lama di Jogja. Ketika di Jogja, saya bertemu dengan Pak Afandi. Pak Afandi itu kan salah satu tokoh seni rupa Indonesia, ya. Nah, ketika saya berbicara dengan beliau punya museum, saya bertanya, Pak, kenapa sih kita harus punya museum? Atau untuk bagaimana caranya? Ya kan? Karena saya sangat terinspirasi sekali dengan keadaan itu. Kata beliau, ya kamu harus berkarya terus, dan ketika kamu karyanya banyak, pasti akan berpikir untuk menyimpan karyanya. Maka ketika kita menyimpan karya, kan pasti kita akan pajang. Maka itulah menjadi museum pribadi kita. Dan itu terinspirasi. Saya sebagai pelukis, lama-kelamaan juga akan melahirkan karya terus kan. Nah, karya saya pun akan jadi banyak. Nah, tentunya saya menyimpan karya. Bagaimana menyimpan karya? Ya saya pajang di dinding saya. Seperti ini ya. Maka akhirnya saya resmikan saja ini jadi galeri. Meskipun ini hanya rumah reot, rumah biasa, saya resmikan ini jadi galeri. Saya berikan nama itu galeriku. Nah, kenapa galeriku? Galeri itu kan biasa. Kalau ku itu menunjukkan itu punya saya. Anda menyebutkan atau siapa yang menyebutkan ini adalah punya dia juga, kan gitu kan? Harapannya apa? Harapannya supaya galeri ini supaya bisa diterima di masyarakat dan bisa lestari. Oke, kita mulai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau galeriku ini diresmikan tanggal 25 Mei 2013. Jadi lebih 10 tahun atau 11 tahun ya. Lagi karena udah lama ya. Udah lama karena Bapak sibuk di luar, kemudian Bapak kena musibah. Jadi ya karena sudah mulai membaik, jadi ya udah kita melukis lagi lah gitu ya. Apakah hanya sekedar pajang karya? Tentu tidak. Saya harus menghidupkan galeri ini. Nah, kalau untuk menghadirkan orang atau tamu kan agak susah. Kenapa susah? Ini rumah tangga. Rumah tangga kan orang akan segan datang ke sini. Maka saya mencari bagaimana caranya supaya galeri ini punya kegiatan. Nah, saya ajaklah anak-anak untuk berkarya di sini. Diawali anak itu paling 5-6 orang. Tapi ya, ternyata yang datang itu sampai 20-30 anak. Dan itu saya termotivasi. Berarti anak-anak di sekitar sini ini sangat suka dengan berkarya atau melukis, tapi mereka tidak punya wadah. Maka mulailah saya bikin program melukis di galeriku. Cepet banget ya. Gambar nyawa. Oh, itu matahari. Oke, terus. Kalau kita tadi. Krayon bagus kalau kamu nggak rajin melukis. Krayon tua tapi kalau kamu melukis bagus hasilnya. Iya. Iya. Krayon baru tapi disimpan. Jadi dari krayon tua hasilnya ribuan karya-karya mereka dan tidak kalah dengan hasil warna krayon yang baru gitu. Krayon tua ini sudah melahirkan ribuan karya anak-anak di mana-mana. Setelah di galeriku, kemudian saya coba untuk ke luar. Dalam hal ini ke desa-desa. Saya datang di satu titik. Saya ajak mereka. Saya juga berpikir paling 5 atau 6 orang yang datang. Setelah 5 atau 6 orang datang, ternyata itu banyak sekali yang datang sampai 20-30 anak. Bahkan pernah sampai 50 anak. Saya kewalahan. Saya kekurangan bahan. Saya kekurangan alat.
krayon saya patah-patahin, kertas saya sobek-sobek, dibagi 2 gitu. Nah, supaya apa? Supaya semua tercover. Tapi di situ saya termotivasi. Ternyata anak-anak di luar sana itu sangat butuh, ya, butuh. Ibarat kata mereka itu kehausan akan belajar seni, dalam hal ini seni lukis, tapi siapa yang kasih minum? Maka saya menyiapkan mereka sarana untuk minum, ya, kemudian akhirnya mereka menikmatin. Dan mulailah saya datang lagi ke satu desa lagi. Ternyata mereka juga sangat antusias. Maka akhirnya saya memproklamirkanlah program ini menjadi program dari desa ke desa. Dan akhirnya datang ke setiap desa, ya kan? Tanpa disadari ternyata sudah ratusan desa, dan akhirnya sampai sekarang itu sudah ribuan anak-anak. Dan desanya bukan hanya desa Tangerang saja, bukan Jabodetabek saja, tapi sudah masuk Jawa Barat, ya, Banten sampai Sulawesi gitu. Di Bandung misalkan, itu pada Larang pernah, di Bandung kotanya pernah, di Banten atau di Anyer, ya, sampai di Kota Palu. Di Kota Palu itu ketika saya ada urusan keluarga, saya bawa krayon ke sana, ya saya datang di panti asuhan dan saya mengajak melukis anak-anak di sana. Dan akhirnya itu kegiatan itu terus, ya, sampai saat ini sebenarnya. Cuma sekarang agak terganjal karena saya agak habis kena musibah, jadi lebih dari 1 bulan untuk kegiatan keluar itu saya belum laksanakan lagi. Kalau menurut gue, kenapa berkesan? Karena di situ saya mendapati anak-anak usia sekolah yang ternyata masih banyak yang ada yang buta huruf, ada yang membacanya masih terbata-bata, ada yang udah mulai lancar. Saya suka tanya, "Dek, kamu kelas berapa?" Ada yang bilang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Udah bisa baca dong. Ada yang bilang, udah ya, semangat." Ada yang malu-malu, ada yang diem. Nah, kenapa diem? Kenapa malu-malu? Pasti ada masalah. Saya coba dengan ada yang bisa dibaca gitu kan. Ada dus gitu, apa yang bisa dibaca. Coba ini baca. Ada yang langsung bisa baca, ada yang bacanya terbata-bata, ada yang masih mengeja, ada yang nggak bisa sama sekali. Kesimpulannya adalah ternyata di sana banyak anak-anak yang masih belum bisa baca, padahal usia sekolah. Kenapa? Karena sekolahnya itu jauh. Mereka pergi perjalanan aja 2 jam. Pulang udah capek, kapan mereka belajar? Sampai di rumah mereka harus membantu orang tuanya karena masyarakatnya sana petani nelayan-nelayan serabutan gitu kan. Terus saya tanya dengan orang tuanya, kenapa anak ini nggak diajarin di rumah gitu loh? Jangan hanya ngandalin di sekolah kan gitu. Kata orang tuanya, ya kami juga buta huruf Pak. Di situ saya terpukul. Saya sebagai guru ya, saya guru honorer di SMA Negeri 11 Kota Tangerang. Sebagai guru saya merasa malu. Kok di wilayah kita ya, wilayah kita dekat dengan bandara, dekat dengan pusat ibu kota, dekat bahkan hanya beberapa kilo dari istana negara, kok masih ada yang buta huruf? Nah, saya kalau marah-marah, marah sama siapa? Kan bukan solusi. Maka saya cari solusi aja. Mulailah saya tingkatkan program ini bukan hanya melukis tapi membaca. Dan kenapa tidak dipungut biaya? Karena saya sadar betul bahwa bagian dari harta yang saya miliki, bagian dari gaji yang saya miliki itu ada hak orang lain. Lalu bagaimana caranya saya untuk memberikan hak itu? Saya tidak memberikan uang ke mereka, pasti tidak cukup. Maka saya memberikanlah ilmu dengan mereka gitu. Ibarat kata saya berikan mereka umpan supaya mereka bisa makan umpan itu dan akhirnya mereka bisa tumbuh kreativitasnya gitu. Jadi saya tidak mungkin minta biaya apalagi di desa-desa gitu kan ya. Saya pernah datang di satu desa, mereka bertanya, "Pak, ini bayarnya berapa?" Saya bilang gratis. "Kalau bayar emang kenapa Bu?"
kalau bayar nggak usah deh Pak, untuk makan aja kami nggak cukup. Lalu apa tega saya memberikan bayaran dengan mereka? Bahkan di sini juga gratis. Dan akhirnya sepanjang kegiatan galeriku itu gratis sampai sekarang. Karena saya yakin betul dalam hak saya ada milik orang lain, dan milik orang lain itu saya berikan kepada mereka dengan cara saya. Dengan cara saya. Cara saya adalah ya mengajarkan mereka apa yang saya berikan gitu. Ilmu yang saya punya ini ada hak orang lain. Bukan hanya untuk saya, tapi bagaimana ilmu ini saya bisa memberikan kepada orang lain. Ilmu apa ya? Saya hanya punya sedikit ilmu seni, ya itu yang saya berikan. Ya, saya nggak mau ilmu ini hanya dibawa ke kuburan, kemudian dimakan oleh cacing-cacing. Nggak ada gunanya untuk manusia gitu. Kan gitu. Saya mau ilmu saya itu bermanfaat bagi ini. Dan saya ingin hidup saya itu bermanfaat bagi orang lain. Ya kan? Kalau mau pakai putih. Nah, kalau mau pakai abu-abu, cari warna abu-abu, ya. Itu, ya kan? Nah, lihat, itu abu-abu bukan? Bikin apaan? Abu-abu. Bukan abu-abu, itu silver. Cari yang abu-abu kalau mau. Warna silver. Tapi kayak abu-abu. Abu-abu. Silver time-nya silver. Nah, nih. Gunung yang warna-warni ada, makanya kalau Bapak bilang jangan takut bikin warna-warni gunung ya gitu, karena ada, ya, ada gunung warna-warni. Ya, bawa pulang aja tapi disimpan. Nih, maksud Bapak nih, kan di dalam air ada bayangannya, kasih garis-garis berapa gunung? Jangan abu-abu nggak kelihatan. Tiga, itu lo kata dia. Hitam berapa? Ada 100. Kenapa warnanya Ke bawah. Nah, kan selalu ada bayangannya. Sejauh ini semua dana sendiri ya. Saya katakan tadi, saya guru honorer di SMA Negeri 11 Kota Tangerang. Nah, honor itulah yang saya sisipkan sedikit untuk membiayai program galeriku. Tapi dalam perkembangannya ada teman-teman yang bersimpati juga memberikan itu tadi ya. Ada yang memberikan dana, ada yang memberikan dalam bentuk kertas, ada yang memberikan krayon dan sebagainya. Saya orang yang susah untuk menerima sumbangan dari manapun, karena saya memang tidak pernah minta dari siapapun, saya tidak pernah minta kepada siapapun. Tapi kalau mereka mau memberikan, saya akhirnya juga tidak bisa menolak, karena saya yakin juga mereka mungkin ingin melakukan kegiatan, tapi karena mungkin mereka tidak punya waktu, akhirnya mereka berikan kepada saya yang rutin melakukan kegiatan ini. Ke depan ini saya punya program untuk memperluas jangkauan kegiatan saya. Itu program dari desa ke desa, lintas Jawa dan Sulawesi dengan Vespa saya. Cuma kapan terlaksana, saya belum tahu. Ke depan program saya itu. Jadi mulai, bahkan saya udah sampai Karawang nih. Ya kan? Karawang sedikit lagi masuk Cikampek. Cikampek terus Jawa Barat, Cirebon dan sebagainya kan gitu kan. Nah, nanti itu insya Allah akan saya laksanakan. Kapan saya belum tahu. Nah, itu dibutuhkan segala persiapan yang harus dibutuhkan gitu.